Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Selamat datang di Matchday FC. Kali ini kita bakalan ngebahas pertandingan EPL, yaitu Manchester City versus Newcastle, Liverpool versus Bournemouth, Tottenham versus Manchester United, Crystal Palace versus Arsenal, dan pertandingan La Liga antara Almeria versus Real Madrid dan Barcelona versus Cadiz, dan beberapa update bursa transfer selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Matchday FC episode 10. Still with me, Aga AGHC. Yap, kali ini kita bakalan ngebahas beberapa pertandingan di EPL dan La Liga, yang dimana banyak pertandingan serunya, banyak plot twistnya, dan ya begitulah. Kali ini kita bakalan ngebahas pertandingan antara Manchester City versus Newcastle yang dimana berakhir 1-0. Dan saya kulihat di sini pertandingannya itu agak kurang untuk kedua tim, yang dimana ya hanya 1-0. Tapi ya Manchester City tanpa Haaland pun mereka masih bisa cetak gol. Itu terbukti dari, kalau misalnya kau ikuti dari tahun lalu, Haaland dikunci pun pasti ada yang bisa backup dia untuk mencetak gol. Ada Rodri, ada Gundogan kalau tahun lalu, ada Grealish, ada si Foden yang bisa ciptakan peluang. Dan yang kulihat di sini kemarin, proses golnya itu sangat bagus, yang dimana dia si Alvarez ini shootnya dari dalam lapangan yang volley, tendangannya itu tendangan volley yang dimana golnya bagus sekali. Dan saya rasa City layak menang. Dan kalau Newcastle United juga ini tidak mengendurkan serangannya. Itu terbukti dari ada peluang, ada tusukan dari Miguel Almiron, namun sayang tidak dapat dimanfaatkan untuk Manchester City. Terus di pertandingan kedua yang bakalan kita bahas itu adalah pertandingan antara Liverpool versus Bournemouth, yang dimana dimenangkan 3-1 oleh Liverpool. Kita lihat kemarin Liverpool ini menang 3-1, yang dimana dicetak oleh Luis Diaz, Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Antonio Semenyo dapatkan gol cepat di menit ketiga. Dan saya rasa ya penyakitnya Van Dijk tidak bisa lepas, saya rasa, karena Van Dijk ini kalau bertahan one on one mungkin kalau misalnya baku body dia bisa, tapi kalau misalnya di pertandingan kemarin itu dia hanya lihat-lihati, dia perhatikan saja lawannya dan tidak ada maksudnya untuk mengintersep atau blok bolanya. Namun sayangnya ya begitulah Van Dijk ini. Dan ya ada satu kartu merah yang tidak masuk akal untuk Alexis McAllister, yang dimana sebenarnya ini Alexis McAllister sebenarnya itu dia tidak melakukan pelanggaran. Entah kenapa wasit memberikan
memberikan dia sebuah pelanggaran. Saya nggak tahu kenapa ini wasitnya. Dan yang kalau kulihat di sini untuk golnya Bournemouth, saya rasa ada kesalahan dari si Van Dijk, yang dimana Van Dijk ini blunder, dia oper ke Solanke dan Solanke mendribble ke arah kotak penaltinya Brentford, kotak penaltinya Liverpool, dan saya rasa ini adalah sebuah kesalahan. Dan terus Semenyo datang untuk membobol gawang Liverpool yang bahkan Alisson tidak bergerak sama sekali di pertandingan kemarin. Dan menurutku satu kesalahan yang fatal untuk golnya yang harus dibayar mahal menjadi gol 1-0 untuk Bournemouth. Dan golnya itu Bournemouth kalau tidak salah beberapa menit sebelum Solanke atau Semenyo yang mencetakkan gol, karena Semenyo sebelum itu golnya itu offside. Terus untuk golnya si Luis Diaz itu berawal dari umpannya Arnold terus diumpan ke Jota, terus Jota umpan ke Diaz. Dan menurutku di sini golnya menurutku ini untuk Arnold ya. Arnold kalau saya kulihat Arnold ini lebih cocok untuk jadi pemain sayap daripada jadi back. Karena kalau dia jadi back pasti bakalan terjadi blunder. Dan kemarin juga saya sempat lihat ada beberapa dia melakukan blunder dan tidak dijagai. Dan kemudian ada gol dari Muhammad Salah yang dimana itu terjadi penalti namun sayang digagalkan. Di save dulu oleh Neto, terus di shoot lagi dan menghasilkan gol. Dan yang kalau gue lihat di sini golnya sebelumnya itu terjadi pelanggaran yang dilanggar oleh Szoboszlai, lupa siapa namanya. Dan saya lihat di sini pertandingannya yang kemarin ini Szoboszlai itu ada tepat di ujung kanan kotak penalti. Dan menurutku itu sebuah pelanggaran yang layak diberikan pelanggaran lah kalau menurutku. Dan gol dari Jota menutup pertandingan dengan skor 3-1, yang dimana sebelum terjadi golnya Jota ada peluang dari Szoboszlai yang ditahan oleh Neto Murara dan menghasilkan. Dan tadi si siapa? Tendangannya Szoboszlai di save oleh Neto, namun sayangnya ada sambaran dari si Jota dan menghasilkan gol 3-1 untuk Liverpool. Dan kejadian si siapa? Si ini McAllister itu menurutku tidak masuk akal. Kenapa bisa? Karena dia ingin clearance bola tapi kena pelanggaran, kartu merah. Itu pun juga kartu merah. Nggak masuk akal juga ini wasit-wasit Liga Inggris. Kita masuk di pertandingan ketiga. Ada Tottenham versus Manchester United, yang dimana MU harus kalah 2-0 oleh Tottenham, yang dimana Tottenham ini sebagai tuan rumah. Mulai dari menit-menit awal saya lihat Tottenham ini melakukan serangan-serangan yang sporadis menurutku luar biasa, namun sayang ditahan oleh Onana. Dan kredit plus juga saya berikan Onana, walaupun dia
dibobol dua gol. Namun umpan-umpannya ini sangat efektif. Ini sebenarnya Onana cocok untuk Manchester United karena cocok dengan skemanya Ten Hag. Dan menurutku di sini ada beberapa catatanku yang dimana golnya Pep Sar di sini. Wait. Golnya siapa? Pep Matar Sar. Dan kulihat golnya di sini Sar itu umpan dari siapa itu? Wait. Kita buka dulu Google di lini masanya. Wait, siapa? Yang umpan itu si siapa lagi tadi itu? Umpan wait. Yang lupa saya. Kayaknya Son Heung-min. Seingatku dan masuk dari sisi kanan, dari sisi sayap. Umpan dan tidak berhasil di clearance oleh Lisandro Martinez. Menurutku itu sebuah kesalahan dan satu gol dari siapa lagi ini? Dari James Maddison. Namun sayang hanya tercatat oleh Premier League hanya gol bunuh diri untuk Lisandro Martinez. Sebuah kesalahan memang. Lisandro Martinez membuang bolanya. Deflect sih sebenarnya dan menurutku itu adalah sebuah kesalahan untuk Manchester United. Dan ya ada pertandingan antara Arsenal versus Crystal Palace, yang dimana Crystal Palace menjadi tuan rumah harus kalah 1-0 melalui penalti dari Odegaard. Dan di babak pertama saya lihat Arsenal ini bermain dengan, kalau misalnya dia dapat pelanggaran pasti dia langsung melakukan free kick quickly, umpan yang cepat. Namun di babak pertama Eddie Nketiah banyak peluangnya. Mungkin ada 3 kalau tidak salah 2 atau 3 peluang di situ yang seharusnya bisa menjadi gol, namun tiang. Dan dia sebenarnya mau mencip tapi lebih tinggi ke atas. Itu kesalahannya. Dan pergerakannya Eddie Nketiah ini di pertandingan yang tadi menghasilkan penalti di babak kedua. Dan si Odegaard yang mencetakkan golnya sangat tenang di sana. Namun yang kulihat di sini ada yang kurang, karena Arsenal ini waktu tahun lalu dia itu bermain bagus, tapi di sekarang itu agak-agak kurang kalau saya kulihat, karena ya itunya tadi. La Liga Spanyol resmi berakhir juga, dan 2 pertandingan yang akan saya bahas di sini adalah pertandingan antara Real Madrid versus Almeria versus Real Madrid, dan Barcelona lawan Cadiz. Yang mana kita bahas dulu pertandingannya Almeria versus Real Madrid. Dan kulihat di sini pertandingannya bahwa Jude Bellingham cetak 2 gol, dan saya rasa dia kayaknya tidak bisa berhenti mencetak gol. Menurutku ini adalah pembelian yang bagus dari Real Madrid. Kenapa? Karena dia ini ya walaupun di pramusim agak-agak, dan ya dia mungkin dia bisa membuktikan bahwa 2 gol ini mampu membuktikan dirinya bahwa dia pantas bermain untuk Real Madrid. Dan 1 gol dari Vinicius dan 1 gol dari Sergio Arribas. Gol dari Diego Arribas yang dimana dia mencetakkan gol di menit ketiga, umpan dari udah tahu siapa, karena ya umpan dari pemainnya Almeria yang lain luar, karena ada penonton golnya. Karena itu keren banget di menit 3 menjadikan gol shock terapi untuk Real Madrid, namun dibalas oleh Jude Bellingham. Dan kalau kulihat di sini golnya Jude Bellingham ini agak-agak kontroversial ya, karena
dia itu sempat mengenai tangannya tangannya waktu kalau tidak salah Carvajal, kalau bukan Carvajal atau si siapa lagi tadi itu, kalau bukan Carvajal, Vini. Dan itu menurutku ya gitulah, gol satu samanya. Dan gol keduanya itu keren, lolos dari dua pemain yang dimana dia meloloskan diri. Itu gol untuk keduanya, dan gol ketiganya itu dari Vini yang dimana Vini ini shoot yang kayak bagaimana ya, golnya itu chip. Dan ya itulah. Kita bakalan ngebahas pertandingan antara Barcelona versus Cadiz yang dimana 2-0 tanpa balas di menit 82 oleh Pedri, dan 90 plus dicetak oleh Ferran Torres, yang dimana ya pertandingan ini sebenarnya banyak peluang tercipta dari Barca, namun sayangnya Barca kurang bisa memanfaatkan. Dan saya lihat ini kipernya juga Konan Ledesma dan Lavia, back dari Cadiz, bermain sangat baik menurutku. Dan kalau dilihat di pertandingan ini, kredit plus juga dikasih kepada si Lamine Yamal, yang dimana Lamine Yamal juga ini pemain muda dari Barcelona, dari La Masia, yang kulihat di sini pergerakannya itu bagus. Ya bisa dibilang ini adalah pemain yang cocok untuk menggantikan posisi Dembele. Kenapa? Karena dari pergerakannya itu dia mampu menusuk dari samping dan masuk ke kotak penalti. Namun sayangnya ya begitulah. Kalau bukan dia umpan, dia bisa shoot. Namun sayangnya ditepis oleh Konan Ledesma. Dan yang fakta menarik bahwa Frenkie de Jong dimainkan sebagai back tengah. Karena kemarin kalau dilihat Barca itu bermain 3 back dan De Jong bermain sebagai back tengah kalau dilihat. Dan ada Oriol Romeu ini lebih ke bertahan lebih ke pemain bertahan, menjadi back bukan back tapi gelandang bertahan, yang dimana dia adalah pemutus serangan pertama Barcelona, yang kalau tanpa dia ya mungkin serangan-serangan dari Barcelona ini bakalan berbahaya. Pertahanan Barca ini dalam keadaannya begitulah. Kemarin tanpa adanya Araujo yang kena kartu merah kalau tidak salah. Ya mungkin itu, dan golnya itu keren dari gunduhan 1-2 dari Pedri. 1-2 Pedri dan shoot dan gol. Itu keren banget. Dan khusus golnya si Ferran, golnya itu gol serangan balik karena 1-1 ya kali ndak gol 1-2-0. Dan menurutku pertandingan kemarin kredit plus diberikan kepada, kalau saya, De Jong, Yamal dan Oriol Romeu. Sama ini juga 4 poin sama ini si siapa lagi? Ansu Fati. Ansu Fati ini kayaknya mode tidak mau dijual menurutku. Yap, kita bakalan masuk di update bursa transfer, yang dimana ada De Paul yang akan bergabung dengan Al Ahly karena dia ingin tinggal di Atletico de Madrid. Yang dimana Al Ahly saat ini juga berfokus pada target teratas. Mereka di lini tengah. Kesepakatan De Paul gagal saat ia berbicara dengan Diego Simeone. Nampaknya ini Diego Simeone ingin mempertahankan Rodrigo De Paul menurutku. Dan seharusnya si Rodrigo De Paul ini kan jadi pemain andalannya Atletico Madrid dan pemain kesayangannya juga si Diego Simeone. Dan menurutku ya dia ndak usah pergi. Dan ya ada Petrovic. Pochettino telah mendapatkan penjaga gawang baru, George Petrovic, yang akan join
dengan Chelsea dalam waktu dekat ini 17,5 fix fee dan 2,2 juta dolar untuk add-ons kepada New England Revolution. Djordjevic akan menandatangani kontrak sampai 2030. Dia juga akan tersedia opsi perpanjangan 1 tahun. Medical test akan dilakukan di hari Rabu di London. Dan menurutku ini Rodrigo untuk siapa tadi, Petrovic 17 juta dolar. Ya masih ya begitulah. Mungkin Pochet mungkin Pochet mau memperdalam skuadnya lebih dalam lagi, ya kita tidak tahu. Dan ini ada berita bahwa Benjamin Pavard ke Inter setuju, harganya 30 juta euro plus 2 juta add-ons dalam paket pembelian Benjamin Pavard. Final detailsnya sedang diklarifikasi, menunggu lampu hijau Bayern pada penggantian maka akan coach. Dan menurutku ini Benjamin Pavard ya kayaknya sebenarnya dia tidak tersentuh kalau tidak salah. Apakah ya atau bagaimana? Tidak tahu juga. Karena saya jarang nonton Liga Jerman. Jadi oh ya, ini juga ada Greenwood akan pindah maksud saya dicoret untuk Manchester United berimbas dari pelecehan seksual bersama dengan pacarnya yang dimana dia melakukan kekerasan. Dia pukul kayak tidak salah pacarnya ini berdarah dan sempat ada rekamannya tahun lalu. Dan menurutku ini kalau saya rasa Greenwood ini cocoknya lebih baik dia pindah ketimbang ada di Manchester United. Kenapa? Takutnya dia ini kayak apa ya, kayak di anak emaskan dengan Manchester United. Itu takutnya. Dan ya mungkin itu yang bakalan dibahas di match, mungkin itu saja bakalan dibahas di Matchday FC episode 10 kali ini. Thank you sudah mendengarkan. My name is Saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing out. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.